Dan satu lagi kalau Mas Henry selain cawapres yang juga Menko Polhukam, ini ada satu lagi cawapres yang juga banyak yang menilai begitu merupakan produk dari hukum yang cacat dari hasil putusan MK. Apakah ini bisa dikatakan juga menjadi titik lemah bagi calon wakil presiden tersebut? Ya, itu menjadi catatan penting ya dalam perjalanan demokrasi kita di 2024 ini. Bahkan bukan hanya para ahli yang berpikir seperti itu, tapi juga rakyat Indonesia banyak yang mempertanyakan bagaimana sebuah privilege didapat gegara memang ada Paman Usman yang meluluskan itu. Nah, keputusan sudah dibuat memang, dan cacat itu juga akan terus ditanggung oleh demokrasi di Indonesia. Maka kita lagi-lagi bergantung pada rakyat nantinya, apakah rakyat akan mengizinkan kecacatan itu menjadi pemenang atau memang kemudian harus dikalahkan di pertama kali gitu. Nah, menyinggung tadi tentang Prof. Aspinall misalnya ya, banyak hal sekali yang terjadi gara-gara kita nggak ada oposisi yang kuat. Misalnya keputusan adanya PJ kepala daerah yang langsung ditunjuk oleh Presiden dan Mendagri, itu tentu saja melukai demokrasi. Belum lagi baru-baru saja kita mendapatkan sebuah kontroversi, karena ini saya katakan kontroversi karena saling lempar tentang ditunjuknya gubernur oleh presiden melalui RUU DKJ. Jadi beberapa hal itu terjadi secara kasat mata dan memang menyebabkan indeks demokrasi kita turun. Kalau kita pakai teori satu lagi misalnya, bahwa negara demokrasi bisa langgeng dilaksanakan bila tiga hal ini ada di negara ini. Yang pertama adalah ekonomi yang merata, kemudian hukum yang tidak tebang pilih, dan satu lagi adalah kedewasaan berpolitik. Kalau tiga hal ini tidak terjadi, maka memang kecil kemungkinannya demokrasi bisa langgeng dilaksanakan di sebuah negara. Nah, di Indonesia menurut saya ekonomi yang merata tidak tercapai, hukum yang tidak tebang pilih juga masih dalam proses gitu ya. Sementara kedewasaan berpolitik kita juga banyak sekali terkungkung dengan peraturan-peraturan gara-gara tidak adanya oposisi tadi gitu. Bayangkan kalau kemudian undang-undang atau RUU DKJ ini akhirnya diloloskan, daerah khusus Jakarta ini, kemudian itu bisa saja memicu kembalinya era Orde Baru pada saat kepala daerah, pemimpin di daerah itu ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kalau saya tidak salah baca, Mendagri menolak itu, tapi Pak Jokowi menyetujui itu. Nah, kalau Pak Mendagri nggak setuju tapi Presidennya setuju, kan berarti artinya pemerintah setuju gitu. Nah, ini perjalanannya mau sampai mana nanti kita lihat aja. Tapi memang banyak hal yang menjadi tantangan di 2024 ini, bukan saja tentang Paman Usman gitu ya, tapi juga tentang bagaimana penerapan undang-undang yang bisa saja benar-benar asli mengembalikan Indonesia ke dalam sebuah masa di mana presiden sangat berkuasa terhadap penentuan pemimpin-pemimpin di daerah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.